Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan laporan Service Learning Program yang kami lakukan yang bertema sikap toleransi dalam menghindari diskriminasi. Yang pertama adalah analisis situasi. Lokasi dari kampus atau universitas kami ke mitra ini berjarak kurang lebih 12,8 km dan dapat ditempuh kurang lebih 27 menit. Kondisi mitra pada saat ini memiliki keterbatasan dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Selain itu, mitra ini memberikan kesempatan beredukasi bagi siswa yang tidak mampu. Jumlah siswa di mitra ini sekitar 20-30 orang. Jumlah staf juga sekitar 20-30 orang. Kegiatan utamanya adalah belajar mengajar. Kemudian permasalahan mitra, seperti yang kita ketahui di Indonesia banyak masalah-masalah diskriminasi yang masih sering terjadi. Hal ini karena banyak hal, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan sikap toleransi yang menjadi dasar untuk menghindari diskriminasi pada masyarakat. Dengan ini penting sekali untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap sikap toleransi. Hal ini bisa dimulai dengan meningkatkan kepekaan siswa-siswi Indonesia terhadap sikap toleransi agar kelak menjadi masyarakat yang positif dan tidak menimbulkan masalah-masalah diskriminasi. Kami menyadari bahwa sikap toleransi sangatlah penting sehingga kami memilih untuk melaksanakan service learning di Sekolah Pinus. Pada kegiatan service learning kali ini, kami bertujuan untuk membantu menyadarkan khususnya kaum muda-mudi dalam mengantisipasi diskriminasi pada kehidupan bernegara. Berdasarkan butir analisis situasi, uraian masalah mitra yang prioritas dan akan diselesaikan melalui kegiatan service learning yang akan dilaksanakan. Dari berbagai macam masalah yang kami temukan, kami menemukan solusi dan target luaran, terutama untuk solusinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara mensosialisasikan masalah-masalah konkret mengenai diskriminasi di Indonesia pada siswa-siswi di tingkat SMP. Dengan cara penyampaian materi terkait masalah diskriminasi di Indonesia, permainan singkat seputar materi yang telah disampaikan, dan sesi tanya jawab. Dan juga kami menemukan target luaran yang kami targetkan, yaitu peserta memahami tentang pentingnya sikap toleransi, masalah diskriminasi di Indonesia, dan peran anak muda dalam mengantisipasi diskriminasi. Lalu peserta mampu menjawab pertanyaan melalui permainan singkat, dan peserta mengerti materi yang disampaikan melalui sesi tanya jawab. Metode pelaksanaan. Jadi pada kegiatan service learning ini, kelompok kami mengundang pembicara yang berpengalaman dalam masalah diskriminasi di Indonesia, dengan harapan bahwa kegiatan service learning ini dapat meningkatkan kesadaran kaum milenial terhadap diskriminasi yang marak terjadi di sekitar kita. Berikut adalah jadwal kegiatan kami. Diawali dengan 28 Januari 2021, itu ada diskusi untuk menentukan tema proyek. Lalu ada tanggal 4 Februari 2021, di mana pembagian tugas anggota kelompok diskusi serta permasalahan yang ingin dibahas menentukan pembicara. Lalu ada 8 Februari 2021 adalah pembuatan proposal. Lalu ada tanggal 15 Februari 2021 kembali dilakukan pembuatan proposal. Lalu pada tanggal 22 Februari 2021 ada pembuatan materi SLP. Lalu pada tanggal 3 Maret 2021 ada finalisasi proposal. Dan lalu dilanjutkan pada tanggal Maret 2021 ada penyerahan proposal. Tanggal 22 Maret 2021 ada rapat dengan mitra. Tanggal 24 Maret 2021 ada finalisasi materi. Tanggal 7 April 2021 ada gladi kotor kegiatan SLP kami. Lalu pada tanggal 8 April 2021 ada gladi bersih kegiatan SLP kami. Lalu pada tanggal 9 April 2021 ini adalah hari utama pelaksanaan kegiatan SLP kami. Lalu diakhiri dengan tanggal 12 April 2021 ada evaluasi bersama mitra. Berikut adalah rundown acara pelaksanaan. Dimulai dari pukul 7.30 adalah open gate dengan PIC teknis dan acara. Lalu pada pukul 7.45 hingga pukul 8 dengan kegiatan perkenalan dan kata sambutan dari ketua kelompok dengan PIC ketua. Pada pukul 8 hingga pukul 9 penyampaian materi oleh pembicara dengan PIC pembicara. Pada pukul 9 hingga pukul 9.15 dengan kegiatan sesi tanya jawab, PIC-nya pembawa acara. Pada pukul 9.15 sampai 9.25 adalah kesimpulan dengan PIC-nya sekretaris.
pukul 9.25 hingga 9.30 adalah penutup dengan PIC-nya ketua. Anggota kelompok kami memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Kusan sebagai ketua, Agung Wahyu Pratama sebagai sekretaris, Anastasia Priscilla sebagai pembawa acara, Frandiko dan Fritz Haryanto sebagai saksi acara. Lalu Joan Natasha dan Timothy Isak sebagai saksi teknis, Sharon Auriel sebagai public relation, Victor Chin sebagai sekretaris, dan Pony Ling sebagai pembawa acara. Selanjutnya, pemasukan dan cara pengumpulan dana. Jadi kami mempunyai pemasukan total 150.000 dengan dana pribadi 15.000 per orang. Kemudian pengeluaran kami 150.000 mengeluarkan biaya untuk pembicara sebanyak 115.000, sewa Zoom 35.000 sehingga dengan total 150.000 pengeluaran. Pelaksanaan SLP kami dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, pukul 7.30 sampai 9.30 pagi. Jumlah pesertanya adalah 14 siswa. Meskipun partisipan kami tidak banyak karena Sekolah Pinus yang anggota muridnya relatif sedikit, namun pelaksanaan acara kami tetap berjalan dengan lancar dan juga ramai karena keaktifan dari peserta. Seperti yang bisa dilihat di sini, ketika kami membuka sesi sharing, peserta ikut serta aktif dalam membagikan pengalaman mereka terkait diskriminasi yang mereka hadapi. Kemudian, kami juga melakukan sebuah kuis singkat, dan kami bisa menyimpulkan bahwa kegiatan SLP kami cukup sukses karena rata-rata jawaban yang benar, dan melihat hasil kuis ini, kami merasa bahwa para peserta berhasil untuk mengerti materi yang kami sampaikan. Berikut adalah luaran materi kami dalam bentuk PPT. Jadi dalam PPT ini, pertama-tama kami menjelaskan penjelasan tentang kata toleransi sendiri, lalu diikuti dengan keberagaman yang ada di Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman yang luas. Kemudian diikuti dengan apa itu diskriminasi dan contoh-contoh diskriminasi yang ada di masyarakat, dan juga kami menjelaskan lebih jelas tentang bullying yang kami anggap menjadi salah satu masalah diskriminasi yang sangat dekat pada siswa-siswa SMP. Kemudian juga kami angkat tema tentang diskriminasi terhadap wanita, dan yang terakhir kami menjelaskan bagaimana untuk melaksanakan sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Melalui service learning yang kami adakan bersama siswa-siswa SMP Pinus dengan materi diskriminasi, para siswa-siswi aktif berbagi kisah mereka di kolom komentar sehingga kami menjadi sadar bahwa diskriminasi sangatlah dekat di lingkungan kita. Setelah melakukan service learning ini, kami sadar bahwa sikap toleransi sangatlah penting untuk menghindari perpecahan. Dimulai dari kolom yang mengadakan service learning dengan bertujuan untuk mengedukasi tentang diskriminasi dan bagaimana bentuk sikap toleransi itu. Sikap toleransi akan kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari presentasi kami mengenai service learning program kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.